Masa muda terlalu berharga jika dilewati begitu saja tanpa karya dan aksi nyata. Halo, saya Erna Listiawati, mahasiswi semester 6 Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara. Menjadi seorang individu yang adaptif, komunikatif, senang mempelajari hal baru dan berbagai bidang, serta seorang individu yang menunjukkan kepemimpinan melalui organisasi merupakan hal yang tertanam dan tercermin dalam diri dan kehidupan saya saat ini. Namun selayaknya manusia lainnya, memiliki kekurangan adalah sebuah dorongan untuk bergerak. Deadliner merupakan salah satu kekurangan yang saya miliki dan sedang berusaha saya atasi dengan cara menentukan skala prioritas, tentunya dari yang terarjen dan tercepat terlebih dahulu. Selain itu, saya juga cenderung pelupa, namun hal itu bisa dan berusaha saya atasi dengan cara mencatat dan menjadwalkan secara terstruktur dari yang sudah dikerjakan, sedang dikerjakan, ataupun akan dikerjakan dengan bantuan tools bernama Trello. Think big and act now. Sebuah kalimat pembuka motivasi saya untuk berkomitmen bersama Internship Direktorat Digital Business Telkom. Karena saya sadar sebagai mahasiswa sebenarnya kita diberikan hak bersamaan dengan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Maka dari itu, besar harapan saya dengan bergabungnya saya di Internship Direktorat Digital Business Telkom dapat memberikan wadah untuk menambah wawasan, meningkatkan value dalam diri, dan mengimplementasikan teori dan soft skill yang dimiliki dalam proyek dan aksi nyata yang bermanfaat bagi kemajuan diri dan perusahaan yang menaungi. Berbekal draft pengalaman, investasi prestasi, soft skill dan hard skill yang saya dapatkan dari berbagai kegiatan selama ini, saya berkomitmen untuk bertanggung jawab dan memberikan kontribusi untuk kemajuan perusahaan. Saya juga berkomitmen untuk menjalankan dan menyelesaikan internship ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tugas yang diberikan. Di samping saya juga berkomitmen untuk selalu menjaga nama baik perusahaan. Selain menjadi mahasiswa, saya adalah aktivis muda yang gemar berorganisasi, menjadi relawan dan mencoba hal baru. Sebagai bentuk aksi nyata menjadi agent of change, agent of development, saya mengembangkan ketertarikan saya dalam isu sosial dan budaya dengan mendirikan sebuah wadah muda-mudi berkolaborasi dan berkarya bernama Teman Peka, Peduli, Kreasi, dan Aksi. Didukung dengan draft pengalaman dan draft kegiatan menjadi ajudan milenial Gubernur Jawa Barat, Duta Hukum dan HAM Jawa Barat, peneliti isu hukum, dan aksi nyata lainnya, membuat saya ingin selalu bersinergi mewujudkan integrasi dengan berinvestasi nyata pada sebuah aksi, bukan hanya teori. Ya, Project IMCC Piala IKA FH-Unminus 2022 atau Internal Book Club Competition Piala Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara 2022, yang mana di dalamnya terdapat dua rangkaian kegiatan. Yang pertama, kompetisi peradilan semu internal, dan yang kedua, seminar perpajakan regional. Peran saya pada proyek itu yaitu sebagai standing komite yang menempati posisi strategis sekretaris, yang pada tugasnya saya menaungi sekretaris organizing committee dan public relations selama perancangan dan pelaksanaan kegiatan. Tahap persiapan sampai pelaksanaan kegiatan ini yaitu berjalan selama 6 bulan terhitung sejak Desember 2021 dan berlangsung pada Mei 2022 kemarin. Tahapan persiapan sejauh itu mengingat rangkaian kegiatan tidak hanya dilakukan satu hari dan hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan kegiatan ini berlangsung beberapa hari dengan rundown yang berbeda, kegiatan yang berbeda juga. Yang menjadi sebuah tantangan yang ekstra pada saat itu yaitu pada tahapan relation yang menjadi hal vital dalam sebuah kegiatan menurut saya, di mana saya juga terlibat dalam pembuatan surat rundown acara, surat edaran, surat undangan, serta dalam pendistribusiannya oleh divisi public relation kepada para undangan dan juga narasumber dalam kegiatan tersebut. Ini cukup menuai banyak problem. Salah satunya karena kegiatan dilaksanakan secara offline, maka rencana awal kami yang mengundang pembicara dari Dirjen Pajak dibatalkan H-3 hari. Tentunya berusaha meminta solusi karena kegiatan akan dilaksanakan secara offline secepat-cepatnya, maka kami meminta arahan kepada Dirjen Pajak Kamil Jawa Barat untuk meminta narasumber pada kegiatan kami. Maka kami diarahkan ke KPP setempat, namun sayangnya tidak terselesaikan juga. Cukup ekstra menurut saya. Pada akhirnya di H-3 tersebut, pada hari tersebut juga, dalam kepanitiaan kami langsung berdiskusi dan membidik pembicara baru
Saya saat itu bersama rekan-rekan Organizing Committee Public Relation berdiskusi dengan pihak yang lebih berwenang, yaitu dekanat, yang pada akhirnya kami diarahkan untuk menghubungi dan membuat undangan secara langsung dan menghubunginya hari itu secara langsung kepada hakim pengambilan pajak yang beliau kenal. Saat itu secara langsung saya menghubungi dan memberikan surat undangan kepada beliau serta bernegosiasi perihal waktu dengan jadwal beliau yang padat dan kegiatan yang dilaksanakan secara offline. Dan pada akhirnya seminar regional perpajakan yang dilaksanakan secara offline tersebut di Aula Utama Universitas Islam Nusantara bisa dilaksanakan secara lancar. Hal ini dapat diukur dengan hadirnya tamu undangan sebanyak 90% dari 100% serta menghadirkan narasumber yang menarik minat audiens hingga 85% dari pendaftaran yang telah dibuka, dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tentu saja dengan segala hal yang terjadi, yang pertama saya ucapkan dan rasakan adalah rasa syukur. Alhamdulillah, dengan prinsip kerja ikhlas yang saya miliki, segala tantangan berat yang dilewati selama proses persiapan dan pelaksanaan bisa membuahkan kesenangan dan pelajaran bagi diri sendiri dan kebermanfaatan bagi sekitar tentunya. Tools yang biasa saya gunakan dalam menunjang perkuliahan ataupun kegiatan-kegiatan, yang pertama biasanya Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint dengan skala kemampuan 8,5/10. Selain itu saya juga sering menggunakan tools Google seperti Google Spreadsheet, Google Form, dan lain-lain dengan kemampuan 8/10. Jika membutuhkan yang berhubungan dengan desain, maka saya sering menggunakan bantuan tools Canva dan Filmora dengan skala kemampuan 8/10. Selain itu, saya juga mampu mengoperasikan Zoom sebagai host dengan skala kemampuan 9/10. Saya juga terbiasa menggunakan tools pembantu, notes pembantu yaitu Trello dengan skala kemampuan 9/10. Tentunya besar harapan saya untuk diberi kesempatan bergabung bersama Internship Direktorat Digital Business Telkom sebagai salah satu jalan untuk menjembatani mimpi saya, perusahaan, dan bangsa Damba. Think big and act now. Terima kasih.